Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi apa, Pak? Alhamdulillahirabbil alamin. Itu aja. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Habibana wa nabiyana wa sayyidana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'athum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Amma ba'd fa inna taqal hadis kitabullah wa khairal huda hudan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur kepada Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan iman, Islam, dan juga ihsan. Salawat dan salam sama-sama kita panjatkan kepada junjungan alam, Habibana wa Nabiyana wa Sayyidana Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada seluruh ahli baitnya, para sahabatnya, serta orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak sunnahnya hingga akhir zaman. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh mahasiswa di program studi Magister Pendidikan Agama Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Sirojul Falah Bogor, dan kita sudah masuk di semester yang ketiga ya. Maknanya saya ucapkan selamat dulu sudah sampai di semester yang ketiga, karena maknanya semester tiga ini adalah semester yang terakhir ya. Bahkan dari beberapa informasi dari Pak Dr. Zainal Abidin MSI bahwa di semester 3 ini bagi mahasiswa itu dipersilahkan untuk mulai mengajukan untuk proposal tugas akhir atau proposal tesis ya. Artinya bisa dari sekarang ya, ditentukan, dipilih, dikonsultasikan dengan semua dosen ya yang ada di program magister ini ya. Semuanya insya Allah sangat open, sangat terbuka, sehingga nantinya harapannya itu ketika di bulan Januari, Februari, Maret, biasanya di bulan Maret itu untuk ujian tesisnya itu sudah bisa dilaksanakan, karena itu sudah berjalan 1 tahun 8 bulan lebih 1 hari ya. Itu secara legal formal itu boleh untuk melaksanakan ujian untuk tesis atau sidang munakosah. Artinya itu insya Allah sudah sah ya. Lebih dari itu tentu saja sebagai akademisi kuliah kita ini adalah memberikan wawasan-wawasan baru terkait dengan bidang atau rumpun ataupun program studi dari Magister Pendidikan Agama Islam. Ya, sudah masuk ke semester 3, ini adalah semester akhir, berarti sudah memahami tentang bagaimana sebenarnya hakikat dari pendidikan agama Islam. Ya, mulai dari ruang lingkupnya, kemudian karakternya, kemudian juga metode pembelajarannya, media pembelajarannya, kemudian sumber belajarnya, gitu ya. Kemudian ada kemarin kepemimpinan dalam pendidikan, ada filsafat ilmunya, kemudian juga pengembangan SDM, mudah-mudahan untuk statistik dan metodologi penelitiannya juga sudah dipahami, sehingga kemudian ya di akhir itu ya, ini semester akhir ini ada mata kuliah yang sama-sama kita akan belajar ya, nanti kita belajar bersama-sama, yaitu mata kuliah pengembangan desain penilaian dan evaluasi pembelajaran pendidikan agama Islam. Ya, insya Allah kita akan berjalan lebih kurang antara 14 sampai 16 kali pertemuan. Tadi jadwalnya sudah saya share ya. Sebelumnya juga Pak Dr. Zainal juga sudah share juga. Tadi mengingatkan tadi agak tertukar sedikit antara grup yang general dengan grup yang pasca. Yang berlaku itu yang grup yang pasca gitu ya. Gak apa-apa ya. Baik, terima kasih. Kemudian saya akan share di pertemuan pertama ini, saya akan bagikan dulu terkait dengan RPS atau rencana pembelajaran dalam semester ini ya, lebih kurang dalam 14 kali pertemuan ke depan. Oke, izin saya share terlebih dahulu. Oke, di screen.
Kemudian tadi saya pakai advance, tapi kalau pakai advance itu sering ini ya, sering rada agak error tuh ya. Saya pakai screen aja lah dulu sementara ya. Baik, sebentar. RPS, RPS, dan yang ini. Oke, baik. Mudah-mudahan sudah terlihat ya. Di pertemuan pertama ini, pertama saya akan jelaskan dulu tentang RPS yang akan menjadi pembelajaran materi pembelajaran Kelihatan, kita Dokter. pada pertemuan ini atau pada semester ini. Baik ya, mata kuliah kita adalah pengembangan desain penilaian dan evaluasi pembelajaran. Kode mata kuliahnya itu S2 PDPEPP 2312. Ini bobotnya adalah 3 semester, 3 SKS ya. Nanti dengan sebenarnya untuk teorinya itu ada 2. Kemudian saya akan bagi untuk prakteknya nanti ada 1. Makanya praktek sebenarnya lebih kepada ke lapangan ya. Ini 6 September 2025, Ketua Program Studi Magister Pendidikan Agama Islam Bapak Dr. Zainal Abidin MSI, kemudian Koordinator Mata Kuliah Bapak Dr. Edi MPDI, kemudian saya sebagai dosen pengampu ya di mata kuliah pengembangan desain penilaian dan media pembelajaran ya. Jadi mata kuliah ini adalah mata kuliah di deskripsi ya yang akan membekali mahasiswa dengan pengetahuan teoritis dan juga praktis terkait dengan pengembangan desain penilaian serta evaluasi pembelajaran pada mata pelajaran pendidikan agama Islam PAI ya kita pahami bersama bahwa PAI di sini adalah mata pelajaran PAI di SD, SMP, SMA, SMK, kemudian juga Quran hadis, akidah akhlak, sejarah kebudayaan Islam, kemudian fikih ya yang ada di madrasah ibtidaiyah, sanawiyah dan juga aliyah ya. Jadi mahasiswa diharapkan setelah belajar mata kuliah ini akan dilatih untuk mengembangkan instrumen penilaian autentik ya. Dan juga nanti menganalisis hasil evaluasi dan nantinya dapat digunakan ataupun memanfaatkannya untuk peningkatan mutu pembelajaran PAI baik di sekolah ataupun madrasah ya. Ini adalah deskripsi dari mata kuliah kita. Nah, kemudian yang kedua ada capaian pembelajaran ya. CPL-nya nih, yang pertama saya ambil hanya 3 saja, 4 maaf ya, misalnya ya, ada 4 CPL yang saya ambil dari CPL Prodi ya. CPL yang pertama adalah dari sisi sikap, yaitu bertakwa, berakhlak mulia, berintegritas, profesional dalam bidang pendidikan agama Islam. Ya, ini sebenarnya maknanya itu bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Itu dari sisi sikapnya. Ya, kemudian dari sisi P-nya, pengetahuannya adalah menguasai konsep ya teori dan pendekatan dalam desain penilaian dan juga evaluasi pembelajaran PAI. Jadi teorinya seperti ini ya. Kemudian pendekatannya dalam merancang ya desain itu kan rancangan ya dari penilaian. Nah, nanti kita bisa berangkatnya dari pengalaman kita nih atau mungkin dari ya apa yang berlaku di sekolah ataupun madrasah. Kemudian keterampilan umumnya diharapkan mahasiswa itu mampu untuk mengomunikasikan gagasan akademik dalam forum ilmiah dengan argumentasi logis, sistematis, empiris, dan tentu saja islamis ya dalam bidang penilaian dan juga evaluasi ya. Kita ikuti mata kuliahnya ya. Nanti kita akan bahas tentang definisi atau pengertian apa sih yang dimaksud dengan penilaian, apa yang dimaksud dengan evaluasi. Kemudian ada keterampilan khusus yang harus dikuasai yaitu mampu mengembangkan. Nah, ini sudah keterampilan nih ya. Jadi mampu mengembangkan. Ingat, we are the master ya, karena kita itu di level KK ini level yang ke-8, jadi mestinya harus mampu untuk how to develop ya, bagaimana mengembangkan desain penilaian
dan evaluasi pembelajaran pendidikan agama Islam. Oke. Nah, kemudian itu CPL-nya. Saya ambil 4 saja dari CPL ini ya, dari sikapnya, dari pengetahuannya, dari keterampilan umum dan juga dari keterampilan khususnya. Kemudian dari CPL ini saya turunkan ke dalam CPMK ya. Jadi capaian pembelajaran mata kuliah. Nah, ini yang paling penting nih. Jadi ketika kita belajar mata kuliah pengembangan desain penilaian dan evaluasi pembelajaran PAI. Kita mau belajar apa sih? Ya, CPMK yang pertama adalah terkait dengan menganalisis capaiannya itu ya. Jadi maksudnya untuk menganalisis konsep teori dan prinsip evaluasi pembelajaran PAI. Yang ini nih ya. Nanti saya akan share untuk RPS-nya ini ya. Oke, yang pertama adalah menganalisis konsep teori dan prinsip evaluasi pembelajaran. Sub CPMK-nya berarti nanti kita pahami tentang teori-teori terkait dengan desain penilaian atau teori penilaian dan juga evaluasi ya. Kemudian prinsip-prinsipnya ya, prinsip dalam mengevaluasi pembelajaran khususnya dalam pendidikan ya, dalam ilmu pendidikan agama Islam. Itu yang pertama, CPMK yang pertama. CPMK yang kedua adalah mengembangkan desain penilaian. Nah, kita akan bagi nih banyak ya. Ini kan sudah semester 3, kemudian juga sudah S2, otomatis tahulah teori-teori tentang apa itu kognitif, apa itu afektif, apa itu psikomotorik. Ya, di mata kuliah ini kita akan bagi setiap pertemuan itu satu. Ya, maksudnya itu kita detailkan lagi bagaimana sih mengembangkan desain penilaian kognitif, artinya dalam bidang kognitifnya itu menilai kognitif dari seorang peserta didik itu seperti apa. Kemudian nanti ini masuk ke sub ya, ke sub CPMK di 2.1, 2.2, 2.3. Mengembangkan desain penilaian kognitif, kemudian mengembangkan desain penilaian untuk yang afektif, dimensi afektifnya, kemudian juga mengembangkan desain penilaian dari sisi psikomotoriknya. Psikomotorik kan berarti nanti biasanya itu apa? Ya nanti ada praktik wudhu, ya, kemudian praktik tayamum, ya, sholat, ya, mungkin juga nanti ada umroh dan haji gitu ya. kan kan banyak tuh ya, jadi yang melibatkan dari psikomotorik dari peserta didik. Oke, kemudian CPMK yang ketiga yaitu merancang instrumen asesmen autentik. Ya, nah, nanti kita kayaknya ini akan mengundang satu pakar nih ya dalam bidang eh, asesmen dan juga dalam bidang evaluasi autentik ya. Ini dalam konteks sesuai konteks dari pendidikan agama Islam. Ya, karena apa? Ya beda nanti untuk istilahnya untuk rumpun bahasa, kemudian rumpun tadi ilmu pengetahuan sosial, ilmu pengetahuan alam, gitu kan berbeda. PAI itu dia karakternya khas. Nah, nanti kita akan undang atau kita akan buat acara atau mungkin justru malah nanti Pak Panut jadi speaker ya. Kemarin kita belum kesampaian nih Pak Urut nih. Kita kan buat ada fotonya Papa Anut kalau perlu di print yang gede gitu ya. Kita buat desainnya nih. Kan udah semester 3 udah berani. Nanti saya akan jelaskan tentang pendekatan ataupun juga metode pembelajaran ya. Metode pembelajaran yang akan kita laksanakan bersama-sama. Karena ini kan pendidikan untuk orang dewasa kan berbeda. Kalau saya ngomong terus ya kayak satu disuapin terus gitu ya. Nanti kita akan gantian tenang. Ada waktunya saya akan ajak untuk kita diskusi. Oke, CPMK yang keempat yaitu melaksanakan evaluasi pembelajaran dan menyusun laporan hasilnya. Wah ini agak-agak lumayan ini ya. Nah ini kayaknya mungkin nanti kita masukkan ke semacam learning experience, tugas khusus gitu ya. Jadi karena ini sebagian besar juga guru, gimana sih sistem evaluasinya, evaluasi pembelajarannya itu satu mata kuliah, satu mata pelajaran, satu kelas, satu rombel gitu ya. Nah, kemudian nanti bisa menyusun juga laporan hasilnya.
Dan CPMK yang kelimanya itu adalah mengintegrasikan hasil evaluasi untuk perbaikan dan inovasi pembelajaran pendidikan agama Islam. Ya, kalau kita lihat dalam struktur kurikulum itu evaluasi itu tentu saja berada di akhir. Ya, walaupun perkembangan terbaru tentu saja bukan hanya dievaluasi, tapi setelah dievaluasi, hasil dari evaluasinya mestinya menjadi pertimbangan untuk merancang, ya, mendesain dari sistem pembelajaran berikutnya. Ya, atau mungkin juga secara spesifiknya nanti penilaian dan evaluasinya lagi. Oh, ini kayaknya kurang tepat kalau seperti ini deh, gitu ya. Perlu adanya tambahan nih. Kenapa? Karena mungkin agak berbeda nih kondisinya dari mungkin sekolahnya, mungkin sarprasnya, mungkin juga peserta didiknya, atau mungkin juga dari sisi waktunya. Ya, dari sisi waktunya. Oke. Nah, ini ada korelasi antara CPMK dengan sub CPMK. Ya, ini secara detail itu kita akan gabungkan, kita akan hubungkan antara CPMK 1, 2, 3, 4 dengan sub CPMK yang nanti kita akan belajar bersama-sama. Oke, kayaknya udah nggak sabar nih ya, mau, wah, tugasnya apa nih Pak? Wah, tenang saja. Seperti biasa di mata kuliah saya ini tidak ada tugas ya, jadi santai saja ya. Jadi tidak ada tugas. Nanti saya hanya akan berikan challenge ya. Challenge yang akan men-train dari seluruh mahasiswa itu untuk merasakan, merasakan itu kayaknya kurang agak negatif ya, untuk menikmati dari learning experience ini, menikmati pengalaman dalam pembelajaran. Oke, kemudian bahan kajian ini referensi yang bisa digunakan, ya. Referensi digunakan nanti insya Allah saya akan share juga untuk PDF-nya, e-book-nya. Ini ada Pak Supranoto 2019 evaluasi pembelajaran PAI, kemudian juga ada Zainal Arifin 2017 evaluasi pembelajaran, kemudian juga ada yang English-nya itu ada Anderson LW dan juga Cradwell DR. Di 2010 itu ada Taxonomy for Learning, Teaching and Assessing, ya. Kemudian juga ada NITCO, ini Educational Assessment of Student, ya, dan juga ada Teaching for Quality Learning at University. Nah, nanti juga dikaitkan juga nih, ya. Jadi sebenarnya namanya evaluasi nanti ya memang ada karakternya masing-masing, ya, tapi secara umum istilahnya itu tidak jauh berbeda, ya. Artinya ada beberapa karakter kekhasan yang memang harus dikuasai, ya. Baik, kemudian ini secara detail kita insya Allah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pertemuan sebelum UTS, ya. Nanti di UTS-nya itu seperti kemarin mungkin semacam menganalisis kasus evaluasi pembelajaran PAI, ya. Ini akan jadikan sebagai kita apakah tes lisan atau tertulis atau draft tulisan. Tapi saran saya sih kayaknya bisa ke draft tulisan, ya, agak lebih mudah. Kemudian di pertemuan yang ke-9, ya, nanti tadi tentang mengevaluasi dari hasil asesmen. Kemudian ke-10 itu integrasi hasil evaluasi. Kemudian 11 itu ada memanfaatkan hasil evaluasi untuk perbaikan, ya. Kemudian ke-11, 12 sampai ke-13 dan ke-15, ya. Ke-16-nya nanti adalah ujian akhir semester, ya. Dan seperti biasa di ujian akhir semester ini insya Allah kita akan pertimbangannya nanti bukan hanya ujian, ya, tetapi kita namanya belajar evaluasi, berarti langsung evaluasi juga nih, ya. Jadi evaluasinya seperti apa nih? Ya, nanti kita akan sama-sama. Tapi lebih kurangnya itu adalah bagaimana evaluasi di pembelajaran yang kita laksanakan ini. Mungkin nanti memang ada beberapa bagian. Tadi sebenarnya ada di penilaian, ya. Ada di penilaian itu mulai dari, ya, ada kehadiran, ya, kemudian juga keaktifan, kemudian juga nanti hasil semacam tanya jawab, gitu ya. Kemudian juga nanti ada beberapa proyek yang harus bisa diselesaikan, ya, sampai kepada, ya, hasil dari akhirnya. Apakah nanti kita sepakati, karena kemarin-kemarin itu kadang ya nggak apa-apa dari awal kita tuh agak ideal gitu. Misalnya kita mau sama-sama yaudah buat
book chapter gitu ya, bagian tulisannya atau nanti lebih spesifik bisa ke artikel jurnal seperti yang kemarin gitu ya. Ya itu standarnya itu gitu ya, standarnya itu. Jadi jurnal atau mungkin juga bisa juga tadi yang belum itu adalah untuk speaking ya. Untuk melatih speakingnya kita akan buat seminar ya, seminar atau webinar lebih tepatnya ya, webinar, kemudian nanti mahasiswa itu menjadi pembicara. Ya, berapapun yang hadir ya, yang penting bisa online, kemudian bisa kita record dan kita bisa kelihatan kemampuannya. Jadi sebenarnya bukan hanya kemampuan performance-nya saja ya, tetapi juga bagaimana ketika ingin mempresentasikan itu, ya pasti dia persiapan pakai PowerPoint gitu ya. Zaman sekarang itu bisa pakai Canva, bisa pakai Gamma gitu ya, slideshow juga bisa juga. Jadi itu bagian dari learning experience, pengalaman belajar. Ya, kemudian setelah itu bisa juga tadi dengan menyusun draft. Kalau draftnya itu berarti nanti mungkin ada dua, nanti kita akan lihat ya. Termasuk juga biasanya kalau di S1 ataupun S2 yang reguler, biasa kita ada challenge yang sifatnya itu mungkin biasa saya buat itu satu semester itu 2-3 kali, terutama pertengahan, biasa di pertemuan yang ketiga, kedua atau ketiga, itu juga nanti kita akan buat ya, minimal bisa ngomong lah penjelasan ataupun juga menulis terkait dengan pengembangan dari desain penilaian dan evaluasi pembelajaran PA. Oke ya. Kemudian, seperti biasa, karena ini adalah education for adults ya, pendidikan untuk orang dewasa, ya saya tidak menggurui, tapi kita akan belajar sama-sama. Bahkan mungkin saya akan belajar nih. Biasanya saya juga belajar ke Pak Panut nih ya. Ke Pak Panut nanti boleh cerita-cerita ya, terutama sekarang nih. Nanti saya mau cerita nih ya. Saya mau cerita dan saya ingin dengarkan cerita terkait dengan mata kuliah kita ini ya, mata kuliah ini. Baik. Nah, untuk tadi waktunya sudah, kemudian referensinya. Nanti referensi akan share juga di grup ya, yang dalam bentuk PDF ya. Di sini saya punya juga ada evaluasi pembelajaran, tapi secara umum ya. Kemudian juga ada bukunya Bapak Dr. Hasan Bisri MPD juga. Beliau menulis juga buku untuk penilaian autentik ya. Itu juga jadi referensi utama juga. Nah, tadi sebelum sempat saya tuliskan, ya bukunya tadi saya sudah baca juga, tapi harus saya baca harus beberapa kali nih, kayaknya harus 3 kali baca baru hatam gitu ya. Jadi pemahamannya bisa biar masagi lah, mencek orang Sunda mah gitu ya. Sudah masagi ilmuna gitu ya. Tapi nanti saya akan minta khusus Kak. Mudah-mudahan beliau juga nanti ada waktu juga untuk bisa sharing ya, sharing inti-inti ataupun masalah-masalah utama dalam pembelajaran, penilaian, waktunya ya, insya Allah mudah-mudahan tidak ada halangan ya, setiap hari Senin jam 16 sampai 18 waktu Indonesia Barat. Ya, kemudian evaluasinya tadi saya lebih cenderung mengembangkan untuk yang penilaiannya itu dua sebenarnya ya. Yang pertama adalah speaking, ini garis besarnya. Kalau memang secara semuanya berarti tadi mulai dari kehadirannya, kemudian juga keaktifannya, kemudian ketika ditanya itu bisa menjawab, kemudian juga mungkin memiliki jiwa ya, memiliki pemikiran kritis kayak Pak Jamaluddin nih biasanya agak-agak kritis gitu ya. Apalagi kemarin ketika ditanya tentang teori konspirasi flat earth gitu ya. Gitu. Jadi saya masih ke bawah terus tuh. Artinya kenapa sih penilaian harus seperti ini terutama, tapi kita spesifik ya di bagaimana sebenarnya cara menilai dan mengevaluasi, apa sih bedanya? Nah, nanti tenang kita akan belajar ya. Kemudian tadi yang saya maksud tadi penilaian kehadiran, tetapi lebih lebih secara umum itu dua saja, yaitu speakingnya ya. Jadi dari speaking sebenarnya kelihatan nih yang suka ngomong, yang biasa mengungkapkan ide dan gagasannya. Kalau dari niatnya sebenarnya kelihatan juga sih. Niat sebenarnya nggak bisa kelihatan niat ya, tapi indikasi ya, bukan niatnya, tapi indikasi niatnya nih, ada Pak Fuji on kamera sama Pak Panut kan itu udah kelihatan niatnya, berarti bener-bener gitu ya.
Yang lain juga sebenarnya bukan bukan nggak niat juga sih. Gitu. Tadi Pak Jamaluddin juga buka kamera juga, kemudian juga Pak Denny juga gitu ya. Kemudian Pak Saiful Anwar nih tadi masih di jalan tuh. Gitu. Jadi kalau manusia itu memang tidak bisa menilai niat seseorang, tapi indikasi-indikasi ya, indikator ya, indikator-indikator dari niat itu biasanya kelihatan. Jadi saya harapkan semuanya bisa aktif, efisien, hemat baterai, serbaguna, tahan lama sampai selesai. Baterai ABC itu ya Pak Panut ya. Baik ya, itu kemudian kembali ke konten kita ya, konten ya, maksudnya ke materi kita yaitu terkait dengan mata kuliah pengembangan, desain, penilaian dan eh, evaluasi pembelajaran PAI. Oke, kita tanya dulu tadi Pak Fuji kan sebagai guru kelas ya, kemudian Pak Panut sebagai kepala sekolah ya di MTS atau di SMP. Pak Jamaludin juga guru juga ya, selain juga pejabat juga nih. Pak Saifullah juga sama gitu ya. Nah, secara umum kayaknya hampir sama nih terkait dengan penilaian. So, I have first question ya. Saya punya satu pertanyaan pertama. Ini anggap saja sebagai pretest gitu ya. Sebagai pretest. Wah, langsung langsung ujian nih, datang langsung ujian nih. Enggak lah, kita ngobrol aja ya. Jadi coba pertanyaannya adalah bagaimana sistem penilaian dan evaluasi pembelajaran PAI di sekolahnya atau di madrasahnya masing-masing. Itu level KKNI yang ke-6, yaitu mendeskripsikan, menarasikan. Jadi seperti apa sih? Itu berarti kalau sudah kita bisa itu berarti sudah lulus tuh sarjananya ya. Ada sarjana biasa kalau ke Timur Diki jadi sarjono biasanya nih. Oke, yang pertama. Yang kedua, kita akan buat analisis ya. Kita akan buat analisis apa kira-kira yang kurang dari sistem penilaian dan evaluasi pembelajaran PAI itu ya. Sepertinya kita lebih spesifik saja karena mata kuliahnya itu walaupun pas ngeprint itu mata kuliahnya kayaknya PAI itu nggak kelihatan. Karena dari sisi kodenya itu jelas ya S2, kemudian pengembangan P, desain D ya PD, kemudian penilaian P lagi, dan evaluasi E lagi, pembelajaran. Ya, tapi ada P yang keduanya karena D, kemudian P, kemudian E, PP. Ada P-nya dengan P-nya lagi, itu ada pembelajaran PAI, itu mungkin salah ngetiknya gitu ya. Jadi secara spesifik karena memang prodi kita adalah spesifik. Jadi kalau mata pelajaran yang lainnya ya mungkin kita bisa sekilas saja, tapi lebih spesifiknya adalah di mata pelajaran PAI tersebut. Oke, kita akan mulai dari siapa dulu nih yang mau menjawab nih. Pertanyaannya ada dua. Yang pertama adalah bagaimana sistem evaluasi, penilaian, dan evaluasi pembelajaran PAI di sekolahnya. Itu yang pertama, sekolah atau madrasahnya masing-masing, atau yang pernah diketahui gitu ya. Lebih bagus kalau pengalaman based our experiences ya. Kemudian yang pertanyaan yang kedua, second question itu adalah terkait dengan apa yang kurang, yang kurangnya biasanya nih. Kalau kelebihan biasanya udah kelihatan ya. Kira-kira yang kurang itu apa? Berdasarkan juga your experience, pengalaman, your teaching ya, selama mungkin beberapa tahun ini. Ya, for example, misalnya begini, ketika saya menilai tentang fikih misalnya, ketika saya melakukan sekarang bukan bukan ujian ya, UTS UAS ya, asesmen ya, asesmen jadinya itu ya, asesmen akhir semester gitu ya. Ya ya beda sih ya, tapi anggap aja sama atau gimana ya, beda lah ya, asesmen aja lah. Nah, ketika kita membuat sebuah evaluasi pembelajaran di akhir mata pelajaran fikih misalnya, kemudian yang dinilai itu hanya apa sisi kognitifnya saja ya. Jadi apa peserta didik itu hanya mengisi ya, apakah itu apalagi kalau masih pakai multiple choices ya, masih pakai pilihan ganda gitu ya, kemudian mungkin ada esai pendek gitu ya. Nah, itu apakah cukup pembelajaran fikih pada materi-materi tertentu yang
mestinya tidak hanya itu. Nah, nanti kita akan jelaskan. Kayaknya nggak sabar nih Pak Puji atau Pak Jamaludin dulu nih mau ngomong kayaknya nih. Biasanya kalau kiai-kiai itu suka ngomong biasanya ya bilangnya 2 menit tapi jadi 20 menit biasanya nih. Oke, terima kasih Pak Saifullah juga ya. Tadi ada siapa lagi nih tadi? Oke, silakan dari Pak Puji dulu nih. Pak Puji gimana nih? Tentang kita fokus ya karena udah semester 3 nih. Kita tidak bahas yang lainnya. Silakan, gimana pengalaman dari penilaian, sistem penilaian dan evaluasi pembelajaran di MI ya, di SD tadi ya. Oke, DSD. silakan gimana? Di SD SD tapi PAI-nya saja lah, walaupun mungkin lebih kurang sih kayaknya sama gitu ya di mata pelajaran lain juga sama, tapi harusnya di PAI itu ada kekhususan. Silakan, Pak Uji, gimana? Enggak. Siap. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang pertama memang saya sendiri di sekolah kami tidak ada guru mata pelajaran PAI, Pak Dokter, sehingga mata Mhm, pelajaran PAI itu diajarkan oleh guru kelas. Dan itu mhm, salah satu yang betul. memotivasi saya untuk belajar memperdalam tentang ilmu agama karena berkewajiban untuk menyampaikan seperti itu. Yang kedua, pada saat melakukan evaluasi pembelajaran, tadi asesmen seperti itu, bahwa Mhm, penilaiannya lebih bersifat subjektif. Contoh fikih misalnya ada bab wudu atau bab tayamum. Di sana mhm. soal-soal yang dibuat memang kalau di kecamatan kami itu ada istilahnya yaitu kelompok kerja guru atau KKG PAI. Ya KKG ya. AG Heeh. kalau di SD. Nah, jadi soal-soal yang diajarkan itu ya berdasarkan komunitas kelompok itu. Padahal idealnya asesmen atau soal-soal yang dibuat harus berdasarkan dengan apa yang sudah capaian guru tersebut ajarkan seperti itu. Sehingga Mhm, ada batasan-batasan yang memang melebihi. Nah, terus tadi pada saat asesmen yang dilakukan itu lebih bersifat subjektif, sehingga untuk mengukur kemampuan anak yang bersifat psikomotorik atau melakukan mhm, seperti itu mhm, sangat minim sekali. Di sana mhm, itu hanya disebutkan bagaimana tentang bab wudu, rukun-rukunnya, tata cara dan sebagainya. Namun jarang sekali diminta untuk melakukan secara praktek, misalnya mana saja mhm, air yang masuk mustamal atau tidak gitu ya. Terus mhm, pada saat keadaan-keadaan tertentu bagaimana tayamum itu digunakan gitu. Jadi hal-hal mhm, itu memang masih minim seperti itu. Yang mhm, pertama guru PAI-nya memang kurang, itu kendalanya. mhm, Yang keduanya memang dari soal-soal tersebut tidak mengarahkan untuk melakukan gitu, tapi hanya mhm. menjabarkan tentang pengetahuan, sisi pengetahuan. Betul. Itu yang pertama. Jadi garis besarnya adalah soal-soalnya masih bersifat subjektif seperti itu. Mhm, Masih mhm. bersifat afektif ya, Iya, betul. kognitif dan afektifnya. Kognitif. Ya, Mhm, kognitif. Yang kedua, apa yang kurang dari sistem penilaian tersebut? Yang pastinya memang anak-anak itu kalau misalnya kita coba melakukan, nah itu akan lebih mhm. ketahuan, Iya, akan lebih. betul. Contoh misalnya kegiatan yang saya lakukan setiap hari Jumat itu ada pembiasaan Mhm. Jumat Haji. Nah, jadi Ya, untuk betul. mengukur kemampuan anak ya kita lakukan di tes wudhu, wudhu satu persatu Mhm, itu melaksanakan sholat duha berjamaah, dilanjutkan dengan mhm, apa namanya tadarus Al-Quran bersama-sama. Jadi mhm. mungkin itu sebagai upaya kami untuk mengukur tingkat kemampuan pengetahuan keagamaan di samping dengan asesmen yang dilakukan baik itu tengah semester ataupun akhir semester. Demikian mungkin Pak Dokter. Oke, terima kasih Pak Puji ya untuk informasi awalnya. Tadi ya betul di MI ataupun di SD itu ya memang biasanya apa eh, guru kelas itu memang harus serba bisa gitu ya, harus semuanya. Saya pernah juga ngajar di MI juga pernah ya di madrasah gitu ya di madrasah ibtidaiyah pernah di sanawiyah juga pernah di aliyah juga pernah gitu ya. Jadi oh iya memang. Tapi yang paling penting tadi kalau untuk evaluasi pembelajaran ini kan dia bagian penilaian juga ya itu kan bagian nanti akan terlihat sebenarnya juga dari kurikulum.
gitu ya, dari kurikulum ya, dan nanti lebih spesifik lagi nanti adalah di modul. Ini juga penting nih. Jadi ketika di modul itu sebenarnya untuk asesmen itu seperti apa sih tertulisnya gitu kan? Tertulisnya apakah seorang guru itu mengikuti ya, artinya itu betul-betul berpedoman kepada modul itu ya, zaman dulu tuh RPP gitu ya, modul itu, atau mungkin malah justru istilahnya tuh udahlah sendiri aja gitu ya. Selain juga memang nanti kalau di SD ini kan dia ada bukan kekhususan, ada karakternya itu adalah memang untuk jam misalnya agama itu kan terbatas sehingga kemudian pembelajarannya juga mesti padat gitu ya. Nah, kita nggak bahas tentang kurikulum sih, tentang bagaimana mungkin integrasinya, kemudian kontennya tidak, tapi tentang evaluasinya. Walaupun sebenarnya juga terkait juga ketika kita mau mengevaluasi kan didasarkan kepada kontennya gitu kan ya, konten-konten kan jadi kebiasaan di YouTube jadi konten nih ya, materi maksudnya. Betul, betul, Pak Jadi Dokter. evaluasi kan didasarkan kepada materi yang diajarkan gitu ya. Kalau materi itu tadi kognitif gitu ya, akhirnya evaluasinya juga jadinya seperti itu gitu ya. Akhirnya evaluasi lebih kepada pengembangan dari kognitifnya. Padahal kan penting ya, penting untuk kita ini kan apalagi di S2 ini kan mengembangkan. Ya, jadi kita nanti akan belajar tentang teori-teori pengembangan dari desain penilaian dan evaluasi pembelajarannya secara spesifik itu di PAI gitu ya. Nah, nanti itu langsung nanti sama ya ke yang lain juga. Jadi nanti challenge yang akan dijadikan di seperempat dari semester ya. Asesmennya itu adalah memang nanti Pak Fuji hanya mendeskripsikan dulu, ini kan masih seperempat ya, mendeskripsikan dari model, saya belum menyebut model ya, model penilaian dan sistem juga boleh juga ya, sistem penilaian dan evaluasi pembelajaran secara spesifik PAI di SD tempat Pak Fuji bertugas gitu ya. Nah, nanti kita bisa kasihkan contohnya. Oke, jadi pengembangannya tadi sudah disebutkan ada beberapa ya. Mungkin tadi dari sisi misalnya itu fikih, praktek, kemudian tadi ada program pembelajaran Jumat, pembelajaran, ya anggap aja pembelajaran Jumat lah ya, pembiasaan. Nah, pembiasaan Jumat itu mestinya juga memang terintegrasi, apakah itu masuk ke bagian dalam penilaian dari mata pelajaran PAI atau mungkin tidak ada kaitan gitu ya. Kadang ada juga tidak dimasukkan gitu ya. Termasuk mungkin ketika baca Quran, oke ada pembiasaan baca Quran, tapi dia tidak dimasukkan karena mungkin dia terpisah programnya dari mata pelajaran PAI itu sendiri gitu ya. Nah, mestinya nanti mungkin ada nanti usulan, berarti ya salah satu usulannya itu adalah ya tadi untuk pembiasaan baik itu baca Al-Quran, mungkin sholawat atau mungkin baca-baca atau mungkin tadi sholat duha misalnya gitu, itu sebenarnya bisa juga masuk ke ya dimasukkan ya diinsert ke penilaian dari PAI itu. Selain nanti ada teori-teori tentang penilaian itu sendiri. Nah, nanti kita belajar lah ya. Oke, terima kasih di SD. Sekarang kita ke yang SMP atau MTS nih. Pak Panut silakan. Gimana nih sebagai guru dan kepala sekolah, deskripsi dari sistem penilaian dan evaluasinya itu seperti apa, kemudian apa yang kurang, dan kira-kira apa nih yang akan kita kembangkan. Silakan Pak Panut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dokter untuk waktunya. Sebenarnya ya kita mungkin masih kalau di MTS masih menggunakan metode-metode lama ya. Seperti tadi yang disampaikan oleh yang sebelumnya Pak Huji. Puji ya. Jadi masih kalau untuk semesterannya ya ada PAT, ada UTS ataupun ATS asesmen tengah semester atau ada ATS ujian ya. akhir kalau yang asesmen akhir kalau untuk kelas 9-nya atau kelas akhir. Nah, cuman sama tadi di samping ada ulangan yang bersifat kita pengerjaan pengetahuan tertulis katakanlah atau mungkin menggunakan Google Form, kita melalui juga pengamatan ya, pengamatan oleh wali kelas khususnya untuk wali kelasnya. Kemudian Observasi ya. kemudian untuk guru mapelnya masing-masing ketika berbicara SD ataupun MTS mungkin ada elemen-elemennya untuk SMP-nya. Untuk MTS mungkin ya elemennya ada Quranatis, SKI dan sebagainya. Kalau SMP berarti PAI aja. Jadi mereka mempunyai penilaian, kemudian nanti secara global madrasah ya ataupun institusi tersebut
nanti akan rapat untuk bagaimana ketika pelajaran-pelajaran tertentu gitu. Karena nilai kan tidak hanya dari mereka mengerjakan soal, tetapi dari sikap Mm-mm. mereka ketika berbicara, ketika bergaul dengan temannya, bergaul dengan guru, bergaul dengan lingkungan madrasah, itu kan juga sebenarnya masuk ke kriteria penilaiannya. Jadi ada apa namanya, secara global dari semua unsur yang ada di madrasah tersebut, khususnya para guru Mm-mm. yang mengajar anak-anak walaupun mereka beda mapel. Akan tetapi kan Mm-mm. pasti akan berkesinambungan ataupun ada rentetannya. Oke. Kemudian Mm-mm. kita juga menggali informasi dari teman sebaya juga, gitu. Karena kan apalagi yang sekarang berbasis cinta ya, eh, pelajaran mendalam. Jadi kadang Ya, kita deep learning. sering mengusik deep learning. Jadi kita kadang mengusik Mm-mm. ketika di rumah bagaimana sih si ini gitu. Apakah di rumah mungkin juga mengerjakan hal-hal yang seperti di sekolah dikerjakan atau tidak. Nah, kadang itu kita telisik juga walaupun tidak secara mendalam, tapi itu coba kita tanyakan karena pembiasaan-pembiasaan yang ada di madrasah harusnya kan ketika sampai di rumah itu dilaksanakan oleh peserta didik. Itu mungkin untuk sistemnya. Jadi di samping ada tes tertulis atau mungkin pakai Google Form kalau yang memang mampu untuk IT-nya. Kemudian ada tadi pengamatan oleh guru mapelnya ataupun mungkin untuk guru-guru yang lain. Kemudian kalau kekurangannya karena kebetulan dari IT-nya ini kadang kita masih di samping guru-gurunya juga masih banyak yang kurang menguasai IT termasuk saya sendiri dan ini kadang yang masih masih kurang apalagi kalau tadi sedikit dijabarkan di RPS tadi ya. Jadi masih banyak sekali Mm-mm. yang untuk model-model penilaiannya ataupun mungkin metode-metode penilaiannya ya masih kita masih masih manual lah, masih seperti yang biasa. Jadi nilai harian berapa kali penilaian hariannya, kemudian semesterannya bagaimana, dan lain sebagainya. Kemudian nanti keterampilannya termasuk sikap dan sebagainya masih seperti itu. Jadi belum ada formula, belum menemukan formula yang tepat bagaimana supaya eh, nilai tersebut mungkin dikatakan lebih objektif lagi gitu. Mungkin itu Pak Dokter. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum Oke, warahmatullahi wabarakatuh. terima kasih Pak Panut. Tapi saya masih mau nanya lagi nih. Tadi kan memang untuk evaluasi secara keseluruhan ya, memang tadi yang saya sebutkan mata kuliah kita itu kayaknya ada pembelajaran, kemudian ada PAI-nya di belakang karena ada P-nya itu dua gitu ya. Ada nggak ke print kayaknya itu. Jadi kalau yang tadi disebutkan Pak Panut itu memang terkait dengan pembelajaran secara umum. Artinya nanti Ya, hasilnya itu adalah ya, zaman dulu tuh di rapot ya, ya, dinilai akhir seluruh mata pelajaran. Ya, nah, termasuk nanti juga kita bisa detailkan lagi Pak Manut nih, misalnya tadi tentang ya kita sebut saja akhlak gitu ya. ya, Nah, akhlak itu kalau saya pernah dulu di MI di MTS itu akhlak itu dia menjadi nilai tersendiri gitu ya, nilai tersendiri gitu kan ya. Nah, ada juga yang dijadikan hanya pertimbangan untuk istilahnya apakah nanti peringkat gitu ya, ataukah mungkin ada masuk juga. Nah, yang paling penting apakah dia juga masuk ke mata pelajaran secara spesifik itu PAI. Ya, jadi kita memang boleh dikatakan secara spesifik adalah memang bagaimana penilaian dan evaluasi pembelajaran PAI gitu ya. Jadi di PAI-nya walaupun secara umum nanti juga lebih luas lagi bisa juga kita memang satu pembelajaran utuh di satu semester di satu kelas tertentu. Nah, menariknya tadi justru adalah ketika kita menyebutnya dengan istilah tadi assessment, kemudian juga tadi ada keaktifan harian, ya, jadi proporsi atau porsi dari kehadiran, kemudian juga dari keaktifan, kemudian juga melaksanakan mungkin ada proyek-proyek tertentu, termasuk juga tadi yang kognitifnya, kemudian afektifnya, kemudian psikomotoriknya. Pertanyaannya, apa secara spesifik misalnya kalau Pak Panut ngajar di PAI atau di ini atau umum. di PAI-nya, di SKI saya Pak. Di SKI, oke, menarik nih. Saya juga suka sejarah nih. Pertanyaan saya,
itu masuknya ke kurikulum sebenarnya itu ya. Jadi seperti apa? Ada nggak kekhasan dari pembelajaran SKI? Ya, jadi kadang orang itu nggak suka dengan sejarah, nggak suka Ya. pembelajaran SKI karena monoton gitu ya. Apalagi nanti evaluasinya pasti ya kognitif saja gitu. Kayak gimana untuk pembelajaran yang ada saja, yang ada. Ini bukan mengurangi ini ya. Artinya yang dilaksanakan dalam evaluasi penilaian, evaluasi pembelajaran SKI sejarah kebudayaan Islam itu seperti apa komponen-komponennya secara lebih detail. Apakah hanya kognitif saja atau mungkin ada unsur-unsur yang lainnya yang berbeda dengan mata pelajaran yang lainnya. Silakan Pak Panut, lebih spesifik di SKI lah. Pengalaman, silakan. Baik, Pak. Kalau mungkin secara tadi misalnya asesmen yang semesteran atau PAT atau apapun itu yang modelnya semester ataupun yang akhir, nah itu biasa seperti Mm-mm. ada multiple choice, ada esai, ada apa namanya esai pendek atau esai yang menguraikan. Tetapi untuk Mhm. sehari-hari kadang kita minta mereka membaca, kadang kita Mhm. minta siswa untuk melihat YouTube katakanlah, kemudian nanti kita minta untuk menerangkan kembali, walaupun memang tidak harus sama seperti yang ditonton. Ya. Kadang saya pun Mhm. menerangkan tidak seperti yang ada di video katakanlah atau mungkin yang saya baca. Tetapi saya Mhm. meminta mereka supaya menerangkan apa yang dia tahu dengan bahasa mereka sendiri. Karena kadang kalau kita Hmm. maksain harus seperti ini ya nggak bisa juga. Kadang kita juga kalau istilah harus plek sama dengan apa yang kita baca, kadang kita susah juga. Apalagi udah faktor umur untuk apa Iya, namanya betul. untuk menerangkan. Nah, itu kadang kita minta mereka untuk menguraikan kembali apa yang dia baca ataupun apa yang dia tonton. Nah, nanti diceritakan kembali. Kadang itu saya minta ketika ada pertanyaan secara lisan ataupun Hmm. katakanlah ujian lisan. Jadi di samping nanti ada ujian tertulis, saya juga menerapkan ujian lisan seperti itu. Jadi mungkin Mhm. mengisahkan apa prestasi atau sejarah lahirnya Daulah Umayyah atau Daulah Abbasiyah seperti itu. Nah, mereka Mhm. Mhm. sedikit setelah saya terangkan atau mungkin kalau misalnya lagi ada media pembelajaran misalnya pakai apa namanya eh, PowerPoint, pakai proyektor, pakai PowerPoint video. atau nonton, nah dia menyimak kemudian nanti menjelaskan kembali sekilas lah walaupun tidak seperti itu mungkin Pak. Oke, ya tadi nanti kita akan belajar insya Allah secara lebih spesifik lagi terkait dengan termasuk juga butir-butir dari asesmen baik itu tengah semester ataupun juga di akhir semester gitu ya. Jadi kan sering sekali istilahnya yang diajarkan ya kepada siswa itu apakah selaras nanti teorinya mulai dari level pemahamannya gitu ya, level pemahaman, pengetahuan. Nah, nanti kita bisa merujuk kepada teori ahli terkait dengan evaluasi ini. Misalnya tadi sampai kepada ya kalau saya sebut itu ya merefleksikan gitu ya. Atau mungkin yang paling itu tadi mengulang kembali menyampaikan ya. Walaupun kalau saya lihat antara ujian lisan dengan ujian tertulis ya, dia kan masih sifatnya itu masih pengetahuan kognitif berarti ya. Masih kognitif gitu. Ada nggak unsur lain dari asesmen ataupun juga evaluasi dari SK ini yang memang bisa lebih mengembangkan ya misalnya nanti kalau kita lihat dari sisi kurikulumnya dalam bentuk mungkin mengkorelasikan menghubungkan antara kenapa sih misalnya kita belajar tentang peristiwa hijrah gitu kan ya. Nah, peristiwa hijrah nanti ini mungkin di kelas-kelas yang tapi kan udah SMP ya. Nah, udah SMP kan ya, udah MTS kan sudah mulai bisa menganalisis dalam arti itu bukan hanya mengulang saja. Kalau itu kan mengulang saja ya, mengulang apa yang ada di YouTube, di video dan sebagainya. Tapi mulai merefleksikan misalnya ketika misalnya spirit atau semangat hijrah itu sebenarnya dalam konteks sekarang ini apa gitu kan ya. Jadi Ya. lebih menjelaskan tapi lebih detail mengorelasikan sih lebih tepatnya itu. Jadi ada level-level di mana beda antara peserta didik di level SD, MI, ya MTS dengan SMP dan juga nanti apalagi nanti yang di aliyah gitu ya di apa SMA atau SMU atau SMK. Nah, di situ nanti kita akan belajar tentang teori-teori dari pembelajaran, teori-teori dari
untuk desain dari penilaian dan juga evaluasi pembelajarannya. Soalnya nanti kalau mamanya SKI tadi itu hanya misalnya lisan juga kadang orang berbeda juga ya dengan tertulis juga kadang ya akhirnya seperti itu saja. Jadi kurang bahasanya mungkin masuk ya nyerempet ke kurikulum ya. Jadi dia istilahnya itu ya kurang aktual gitu ya. Kurang aktual. Jadi ya udah belajar tentang kelahiran Kanjeng Nabi, belajar tentang hijrah, belajar tentang bagaimana Khulafaur Rasyidin, Bani Umayyah, Bani Abbasiyah gitu ya. Nah, hanya itu saja gitu. Sementara Ya, ketika ditanya, kita tadi menyebutnya dengan juga dengan semacam apa sih relevansi, oh, bahasa relevansi ya. Jadi apa sih ketika ketika seorang peserta didik itu belajar tentang sejarah kebudayaan Islam gitu ya, apa yang dia bisa laksanakan, bisa diimplementasikan, diaktualisasikan ya dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya kita mengambil dari nanti ini ke butir-butir penilaian atau butir-butir tanyaan dalam tadi asesmen itu sebenarnya itu ya. Jadi apakah dalam asesmen itu butir-butir pertanyaannya itu memang detail dan mengikuti kaedah dalam penilaian atau mungkin ya sudah semuanya deskriptif semuanya gitu ya. Apalagi tadi kalau apa habis apa multiple choices gitu ya, apa pilihan ganda, PG, pilihan ganda, esainya pendek, siapa nama ayah Nabi Muhammad SAW gitu kan. Jadi nanti ujung-ujungnya adalah ya kognitif, hafalan, hafalan, kemudian ya seingat dia. Nah dari sini nanti kadang mudah sekali untuk ya mencontek dan lain sebagainya gitu ya. Nah, ya, contoh dan sebagainya. Jadi nanti ada perlu lebih banyak lagi variasi dalam evaluasi dan juga asesmen ya, termasuk juga teori-teori dari penilaiannya ini. Ya, jadi nanti ada betul. homeworknya, ada nanti PR-nya itu adalah nanti baca ya, baca terkait dengan teori-teori evaluasi, evaluasi pembelajaran dan juga penilaiannya. Nah, nanti kita akan belajar sama-sama dan nanti sama tadi seperti Pak Fuji juga, Pak Panut nanti di seperempat asesmennya itu adalah asesmen kita ini adalah silakan coba mendeskripsikan dari sistem atau model evaluasi penilaian di MTS atau salah satu MTS atau SMP kelas tertentu mata pelajaran tertentu saja. Seperti kemarin yang itu ya. Oh, berarti ini seperti ini. Sampai nanti jadi kan filosofinya itu kan seperti sumur ya, kecil mendalam gitu. Oke, hanya SKI saja. SKI pun hanya kelas 7 saja misalnya gitu ya. Kelas 7 bahkan mungkin hanya semester ini saja, bahkan mungkin materi tertentu. Ini evaluasinya ini ada nggak nih? Nah, nanti kita bisa mengevaluasinya mulai dari modulnya dilihat ya. Kemudian setelah modul itu mungkin bisa interview tanya tentang bagaimana pelaksanaannya, apakah diajarkan sesuai dengan itu apa sesuai dengan modulnya atau tidak. Kemudian dilihat dari soalnya. Jadi nanti kita melihat dari soal, butir-butir soalnya itu apakah memang sudah diajarkan atau belum, kemudian level dari kedalaman butir soalnya itu. Di mata kuliah kita ini akan bahas tentang itu ya, terutama nanti menggunakan teori-teori terkait dengan pemahaman, kemudian juga misalnya kan tadi menggunakan apa kurikulum cinta, kemudian mengajak untuk peserta didik itu berpikir kritis gitu ya. Jadi berpikir kritisnya kayak gimana nih? Kalau level tadi MI seperti apa, kemudian level SMP, MTS itu seperti apa? Nah, nanti sebenarnya kita bisa lihat dari kekritisan itu bisa diasah salah satunya adalah dari butir. Selain juga tadi di metode pembelajaran tentu saja ya dari butir-butir pertanyaan yang ada di assessment. Oke, masih ada dua lagi nih, Pak Saifullah SPD luar biasa pakai ikat, ini karasep, ini kasep tegep pisan ya. Mangga Pak Saifullah. Nanti baru Pak Jamaluddin ya, Pak Jamaluddin masih off dulu ya. Oke, Pak Saifullah gimana ngajarnya? Apa baru Sebentar gabung ya. nih pembahasannya apa ya? Baru Apa ya? selesai ngajar. Ya, saya tanya aja deh. Pak Ini Saifullah ini sama Pak eh, nih. ngajar di mana? Pak Saiful juga sama baru selesai nih Pak. Satu kamera, Nggak dua apa-apa. nggak apa-apa ya. Ya, boleh, boleh, nggak Ini apa-apa. Pak Saifullah ngajar apa nih? Piki Pak. Ngajar Vicky ya, IPA kelas Pak. berapa? Pak Saiful ngajar IPA. Sama di sini di Oh, MTS Almaskur 2 Pak. Di Lulut. oke. Baik, Pak Saifullah mengajar fikih ya. Kelas berapa?
kelas 7 sampai 9, Pak. Oh, tiga kelas ya. Tiga kelas berapa rombel itu ya. Oke, pembelajaran fikih. Saya ambil satu contoh saja deh. Di kelas 8, materi fikihnya tentang apa? Untuk di kelas 8 masih tentang penyembelihan, Pak. Oke, penyembelihan gitu ya. Nah, berarti ketika bicara tentang penyembelihan, ya, fasol li rabbika wanhar, itu untuk mengukur kemampuan dari peserta didik itu seperti apa? Sederhananya sebenarnya bagaimana sih penilaiannya dan evaluasi pembelajarannya? Nah, silakan boleh dideskripsikan ya di kelas yang 8 saja itu, yang tentang Hmm. penyembelihan aja, silakan. Idealnya sih dan yang paling menguntungkan suruh bawa ayam satu-satu, Pak. Jongkos itu, Bang. Cuman enggak, kita biasa kita Pernah menggunakan nggak tuh? Pernah asesmen, nggak Pak. tuh suruh bawa ayam, bawa mbe gitu, Iya, mencita di sekolah gitu? biar biar bisa tata cara penyembelihan yang baik dan benar, Pak. Dan kita bisa makan bersama juga. Iya harusnya tapi kan sekali gitu ya. Jadi kayak gimana Iya. tuh untuk tadi kan sebenarnya udah tahu ya apa eh, ada asesmen ya, Hmm. asesmen tengah semester dengan akhir semester. Selain itu apa lagi? Sebelum nanti saya bahas tentang butir-butir dari pertanyaannya sebenarnya itu. Apalagi selain ATS dengan ini dengan tengah semester, Nah, penilaian akhir harian. dengan Terus kalau untuk mhm. prakteknya mungkin ya ala kadar aja dipraktekkan, tapi nggak nyata-nyata amat nggak sesuai, nggak bawa ayam dan sebagainya, Pak. Cuman pakai apa alat-alat lah gitu. Gitu. Tuh, Oke. bahan-bahan yang ada aja gitu kan, waktunya durasinya juga terbatas gitu. Just yang penting Hmm. mereka paham dan di apa yang lebih simpel sih menggunakan video ya. Mm-mm. Video pembelajarannya. Menarik nih, menarik nih. Hmm. Menariknya itu tadi dari sisi definisi kata-kata waktunya terbatas gitu ya. Nah, justru dalam teori tentang kurikulum, penentuan waktu itu kan harus didasarkan kepada penguasaan materi. Gimana? Jadi kalau jangan sampai menggunakan alasan kan waktunya terbatas gitu. Justru waktu itu kan ditentukan oleh guru, oleh perancang dari kurikulum bahwa untuk mahasiswa itu peserta didik itu menguasai dalam menyembelih itu dia perlu berapa lama sebenarnya waktunya dalam belajarnya. Nah, itu ya. Jadi kalau pendapat saya waktu nggak bisa dijadikan alasan gitu. Karena kalau itu ya salah gurunya. Kenapa kok waktunya malah udah nyembelih susah kok malah waktunya pendek gitu kan ya. Iya. Kecuali kalau mungkin dari negeri gitu. Itu pun juga biasa akan disesuaikan. Pertanyaan lagi tadi, misalnya kalau untuk harian. Untuk harian bagaimana cara menilai harian dari peserta didik? Oh, kalau saya sih pertama memang dilihat dari pemahaman materi anak-anak ya. Kan kelihatan Memang meskipun pemahaman bisa dilihat. iya dari kalau kita menerangkan gitu loh Pak, berarti dia teh apa? Heeh. Berarti kalau dia apa fokus eh, tidak main pas ditanya juga jawabannya sesuai gitu loh. Meskipun tidak seratus eh, persen, ya berarti dia paham gitu maksudnya teh. Iya, berarti bukan dilihat gitu ya, bukan melihat dari pemahaman karena pemahaman itu analisis penyampaian kali gitu ya. Berarti ada suka dan nanya gitu. Tapi kan itu Yo, nggak semuanya ya. Dari sisi waktu enggak. kan untuk evaluasi harian tadi nanya satu-satu kan apakah status menerus adil atau tidak atau acak aja. Iya diacak kan nggak mungkin 35 siswa satu hari nggak bakalan cukup kalau satu satu itu. Nah, secara satu semester kebagian semua nggak tuh? Kalau satu semester kebagian sih cuman nggak tahu nih kan satu semester ada sampai 4 sampai 5 bab Pak, ya. Mhm. Ya ya yang namanya di kelas pasti ada aja sih nggak 100% anak paham gitu loh. Sudah Iya, pasti enggak itu maksud mah. saya itu dari sisi ininya, maksud saya itu dari sisi apa ya kesempatan untuk tadi kan penilaian harian kan berarti kan semua peserta didik kan akan mendapatkan nilai gitu ya. Jadi Betul. kalau unsurnya tadi hanya menjawab gitu kan dengan pertanyaan itu kan akan sangat terbatas gitu ya, akan Mm-mm. sangat terbatas waktunya dan tidak adil juga ketika yang ini ditanya kebetulan dia pas nggak tahu gitu, yang ini ditanya. Mm-mm. Nah, berarti kan untuk evaluasi harian itu dia bukan hanya dari sisi pertanyaan saja, apalagi unsur apalagi ketika untuk menilai harian. Ya, disesuaikan dengan yang ada di buku Pak. Kalau kan ada penilaian harian juga ya di Mhm, apa setelah habis bab gitu. Dan melalui mhm, ya tadi satu pertanyaan melalui pertanyaan tanya jawab terus baca tulisnya juga gitu kan. Dia bisa ngejawab mhm. gak dari soal-soal yang diberikan gitu.
Kalau soalnya dikasihkan kapan itu? Setelah Pembelajaran. pembelajaran setelah ini, ya setelah kita bahas gitu. Mhm. Hmm, nggak banyak, cuman It- 5 sampai 10 soal gitu. ya berarti pertanyaan kan, bentuknya lisan bukan Mm-mm. tertulis ya. Tertulis. Kalau lisan mah kan pasti Mhm. satu persatu ya, ya dijawab gitu. Kalau secara tertulis kan bisa kita lihat jawab atau benar atau salahnya bisa dilihat dari jawaban mereka di buku atau gitu, Pak. Oke. Jadi pertanyaan paling ini adalah gini, bagaimana guru itu mempertanggungjawabkan dalam penilaian itu, penilaian tadi tentang ujian hariannya gitu misalnya. Hmm. Ujian hariannya gitu. Jadi gimana pertanggungjawabannya itu seperti apa sebenarnya bahwa oh ini betul tadi memang sudah diajarkan semuanya nih dalam proses pembelajarannya. Kemudian ketika di akhir bab atau di akhir materi, kemudian kita tes nih, gitu kan, kita Hmm. uji nih. Anak-anak tadi pertama kritiknya itu adalah dari sisi kesempatan untuk diberikan pertanyaan itu tidak tidak semuanya gitu Hmm. ya. Kemudian ketika juga apa istilahnya ujian harian itu kemudian dia juga dengan menulis itu juga mungkin proses pembelajaran itu sendiri perlu dilihat kembali gitu. Ketika oh ini ternyata dia nggak paham nih gitu kan ya. Hmm. Nggak paham kan biasanya kalau nggak paham kan yang disalahkan gurunya bukan siswanya. Gitu ya. Kayak itu Hmm. nanti kita kita akan pelajari lah dari sisi Baik, Pak. hariannya. Kemudian Hmm. kalau untuk ini ke asesmen akhir lah, kalau tengah tadi, akhir semester seperti apa? Bentuk soalnya itu buat sendiri dari mana, kemudian pertimbangannya apa, bentuknya seperti apa? Baik. Untuk ujian-ujian kami bikin sendiri sesuai dengan yang kami ajarkan gitu, Pak. Ya tidak Mhm, sesuai dengan bab yang kami ajarkan. Ini sudah apa mhm, belum baru diulas, dipilah-pilih kan karena tadi ada sampai 4 sampai 5 bab ya. Jadi usahakan semuanya mhm. kena gitu loh. Jadi tidak semua baru hasilnya kan kami juga punya buku penilaian khusus, Pak. Ada penilaian harian Betul. kan dibukukan gitu loh. Selain Mhm, dari mhm, anak juga dapat nilai dari buku dan di LKS-nya masing-masing, di kami juga mhm. ada catatannya. Nah, gitu. Sama dengan di akhir, kalau di akhir semester sudah pasti nanti akan dicantumkan juga pada rapotnya kan seperti itu. Iya, betul. Kalau Hmm. level dari pemahaman terhadap materi dalam bentuk asesmen tengah ataupun akhir semester, itu merujuk ke siapa atau adalah buat aja lah seperti biasa aja, itu mungkin soal-soal tahun kemarin gitu atau seperti apa? Hmm. Baik, sebenarnya sih kalau Level dari dilihat, pemahaman. eh, Misalnya contoh soalnya, nanti karena kita yang dibahas itu adalah contoh atau soal-soal yang ada di asesmen tengah dan akhir semester. Itu kayak gimana? Apakah sama semuanya gitu? Bentuknya seperti apa di ya, pertanyaannya? di pertanyaan mah disamain Pak sesuai dengan buku LKS yang kita ajarkan dan yang dipegang sama anak gitu. Mhm. Kan sudah ada tuh sudah disediakan, ya kita manfaatkan itu. Sisanya kalau kurang lengkap baru pakai buku pegangan guru gitu, atau dari Hmm. dalil-dalil yang lain mungkin kita ketahui sedikit-sedikit mah meskipun nggak pesantren kan adalah gitu. Ya banyak lah. Sebenarnya ilmunya banyak. Ini lebih ke teknis. Kalau kalau ilmu mah udah saya yakin udah luar biasa nih Pak Ustaz Saifullah nih. Ya. Tadi pertanyaan terakhir nih. Tadi masalahnya begini, ketika dia memberikan sebuah soal gitu ya, soal itu kemudian ya memang praktisnya sih yang paling gampang udahlah yang ada di LKS aja gitu ya atau Iya ada betul. contoh Heeh. pertanyaannya setuju nggak seperti itu? Ada kelebihan kekurangannya apa ketika asesmen tengah ataupun akhir itu mengambil dari LKS? Kelebihan kekurangannya, kemudian kritiknya atau sarannya seperti apa nih? Sebagai pengajar tadi fikih nih misalnya. Atau udahlah Baik, percaya aja lah samina wa ta'na gitu. jujur sih kalau Ini untuk kan LKS, karena kita bukan hanya guru, ini kita guru mm, plus ya, guru plus mahasiswa S2. Jadi harus detail. Kira-kira ada nggak di pernah baca ini kayaknya biasa-biasa aja deh nggak ada ininya gitu. iya, Apa level pemahamannya itu sama rata gitu. Silakan saya pula terakhir nih Ustaz saya pula. baik. Jujur kalau menggunakan LKS dari tahun ke tahun, meskipun ganti beberapa kurikulum, tetap aja materinya masih itu, Pak. Sama Hmm. itu gitu. Tuh, jadi Mhm. kalau dibilang ngelotok ya ngelotok ya udah paham gitu. Itu cuma itu aja, Iya, cuma jadi guru diputer-puter udah doang hafal bab ya. satu ke bab dua gitu. Gitu Betul, sih untuk betul. kekurangannya. Mungkin ya yang lainnya ya tinggal kita tambah-tambahin sendiri gitu. Oh ini Oke, lebih. lebih tambah penasaran nih kalau ke Pak Ustaz Saifullah nih. Penasarannya gini, misalnya untuk membuktikan bahwa pembelajaran kita itu memang berhasil
tapi bukan hanya yang ada di LKS gitu. Misalnya tadi tentang penyembelihan. Jadi peserta didik itu betul-betul memang bisa paham, tahu caranya menyembelih gitu. Itu kayak gimana? Kritiknya seperti apa tuh kalau yang ada di LKS? Hmm. Kalau fokus ke materi, kayaknya sih jarang lah, atau nggak mungkin ini paham semua gitu. Justru yang lebih paham anak itu kalau ditampilkan videonya Pak, ke prakteknya langsung gitu, baru gitu. Itu yang paling tepat mah gitu. Mungkin tadi teh waktu ya, dan tidak bisa disalahkan juga karena waktu terbatas itu mungkin kita harus menyiapkan alatnya gitu. Ya memang sih harus disiapkan dari awal. Cuman kan ada guru lain di kelas itu sebelum dan sesudah kita. Gitu masalah yang disebut keterbatasan Iya, waktu itu itu, Pak. iya sebenarnya itu bisa jadi memang jadi kritik kita sih. Hmm. Kritik juga gitu ketika memang apa namanya hanya alasannya itu waktu, berarti yang mendesain kurikulumnya itu yang salah gitu kan ya. Hmm. Jadi seolah tuh udahlah yang penting ini ya kognitifnya yang penting tahu oh cara menyembelih ini gini-gini. Nah, itu justru yang tidak aktual malah gitu ya, tidak aktual. Itu kritiknya sehingga kemudian ya memang perlu didesain dalam misalnya berapa kali pertemuan gitu ya untuk yang tadi kalau melihat oke visual masih bisa gitu mungkin levelnya lebih tinggi daripada mendengarkan karena tadi ada Hmm. bukan hanya auditori saya tapi visual tapi ya tadi mempraktikkan itu memang gitu masa nggak bisa di akhir tadi bari ngaliwet gitu kan ya kan Ah, mestinya bisa gitu ya. iya. Dan nanti ada lagi, itu beda sih sebenarnya pembahasan itu ya kurikulum terintegrasi itu mestinya itu juga sebenarnya bisa nyambung juga itu. Apalagi tadi kalau umpamanya SD kan guru kelas gitu kan harus pintar-pintar juga gitu. Jadi, nah tadi kalau dari sisi LKS, jadi kok gurunya ya apa ya, cuman ngikut aja gitu ya. Pantesan muridnya nggak pintar-pintar gitu ya gurunya ngikutin aja lah gitu sampai betul ngelotok gitu udah di luar kepala semuanya tapi kan bukan hanya itu jadi salah satu kritik dari pembelajaran ya agama terutama agama ini banyak sekali ya dibahas ya. Kritik terhadap pembelajaran agama itu memang agama itu terlalu doktrinal gitu ya sehingga kemudian aktual kesehariannya itu nggak dapat mereka itu sayang sekali ya. Sayang walaupun sekarang di TK di SD kan sudah ada yang kelihatan gitu kan ya manasik umroh Iya. gitu kan ya. Itu kan itu salah satu. Itu sebenarnya bisa tadi sebenarnya bisa dikombinasikan atau ada pengayaan dalam bentuk yang program pembiasaan atau mungkin digabungkan dalam misalnya ada Idul Adha misalnya. Itu kan sebenarnya bisa tuh gitu ya. Saya ingat sekali ketika saya di Madrasah Aliyah itu ya ketika qadarullah itu ada yang meninggal gitu kan ya. Ya udah anak-anak itu ya praktek sih enggak gitu ya. Ada beberapa yang berani dia langsung praktek gitu. Waktu itu ada santri yang meninggal gitu kan. Ya udah yang ini praktek ngeliatin gitu yang ada ngeliatin data kan ngeliatin mayat langsung tuh kelihatan gitu kan ya. Kalau cuman praktek penyelenggaraan jenazah ya diadakan juga gitu ya saya juga mengisi di SMP rumah itu juga seperti itu tapi kalau ada yang meninggal kemudian itu jadi momen-momen seperti itu mestinya memang dimasukkan sehingga tadi belajar agama itu memang kelihatan ada manfaatnya bukan hanya teori. Oke, terima kasih Pak Saifullah ya. Jadi Ya, nanti Pak. coba di fikihnya, saya juga memang ininya di fikih juga. Nah, coba apa nih yang kurang tadi kan baru penyembelihan gitu kan ya. Iya. Belum lagi misalnya babul maknya gitu ya, Mm-mm. toharohnya, wudunya, mungkin Mm. udah Di kelas lewat itu 7 ya itu ke ada. sholatnya, sholat sunnahnya, ya kemudian berjamaahnya, terus apanya itu dia masuk di kurikulumnya dan tadi Ada. yang paling penting ada di evaluasinya sebenarnya. Kalau evaluasi masih tersekat kepada pemahaman kognitif, ya akhirnya ya hilang. Belum lagi kalau apa evaluasi itu makanya diganti bukan lagi ujian ya, tapi asesmen itu justru malah membebani siswa. Kita masuk tadi yang saya pengen kan yang hariannya itu kayak gimana sih apa namanya betul-betul objektif atau subjektif. Kira-kira kalau penilaian harian objektif atau subjektif sih? Ya, Pak. Kalau penilaian harian itu objektif atau subjektif? Ada indikator-indikator penilaiannya? Ada, Pak. Ada ya? Mm. Ya, nanti kita akan lihat dimasukkan ke draft untuk ininya ya, untuk challenge kita ya. Ya, Oke, oke, terima kasih Pak Ustadz Saifullah. Kita ke sama-sama, Ustadz Pak. Jamaluddin, gimana nih? Hatur nuhun. Ustadz Jamaluddin ngajar apa? Kemudian boleh jelaskan tentang deskripsi dari penilaian dan evaluasinya. Silahkan. Baik, Bro. Kedengaran toh ya?
Kedengaran nanti baru Pak Saiful Anwar nih. Kalau Silakan Jamal, Pak Jamaluddin, Pak Ustadz Jamaluddin. Pak Jamal di sini emang masih belum memegang, belum ngajar PAI ya Pak ya, karena memang di sini Ya nggak apa-apa, mata pelajaran lain dulu nggak apa-apa. udah ada PAI-nya, eh, belum kebagian jamnya. Jadi Jamal di sini ngajar mulok bahasa Sunda sama PJOK malah. Ya, Wih, ini suantep gitu. Kalau PJOK psikomotorik semua kayaknya itu ya. Ya ya ada sih kalau yang teorinya. memang Yang kalau bahasa lah nggak apa-apa. Bahasa Sundanya gimana nih? kalau yang Apa bahasa Sunda, evaluasinya kayak gimana? saya lebih ke ini apa ya, lebih ke kan di kelas 9 bahasa Sunda itu tentang bab satu tentang diantara misalnya gitu ya. Penilaiannya Mhm. lebih ke kemampuan anak aja kan di dalam bahasa Sunda itu apalagi dalam pidato misalnya banyak bahasa-bahasa yang jarang sulit dimengerti ya. Misalnya Semohon, semohon. apa Susahnya gitu. teka hartos gitu. Misalnya langkung tipayun itu pada Nah, pada pusing juga anak ininya. iya Apalagi kalau benar. udah ketemu majas-majas yang susah susah Dipahami. dipahami Mm-mm. gitu. Anak-anak itu udah pada Mhm. pusing kok ini mah kalau satu kata mah gini, sedangkan udah jadi kalimat kok artinya jauh gitu. Ada nih Iya, betul, betul, seperti betul. Mm-mm. Pak Amprok Jonghok apa itu ya jadi kan Mm-mm. gitu. Jadi kadang-kadang ada anak yang memang Sundanya uh, masih di rumahnya bahasa Sunda, ada yang ngerti juga gitu. Kadang-kadang yang Iya, betul. kita yang anak-anak sekarang kan lebih banyaknya pakainya bahasa Indonesia gitu meskipun di Indonesia, rumahnya. betul. Tapi Mm-mm. saya berpatokan dengan kayak istilah gitu Pak ya, utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah gitu, kuasai bahasa asing Ah, yang gitu. eh, Jadi tetap kalau penilaian itu saya lebih ke pemahaman anak saja. Misalkan saya sampai setiap pertemuan itu banyak kalau bahasa Inggris vocabulary ya, kosakata ya, kosakata vocabnya, yang kosakatanya. dibikin kamus gitu karena memang Mhm. jarang 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 keluar gitu di bahasa keseharian. Mungkin mereka itu ngerti, paham, tapi ketika suruh ngomong itu kan banyak yang kagok gitu, banyak yang Iya, betul, terus betul, banyak betul. juga kata-kata bahasa Sunda yang sulit dimengerti, sulit di ini. Iya. Apalagi udah ketemu majas, misalkan seringnya itu pokoknya mah apa ya, kok jadi lupa kalau di sini kalau sedang ajar itu Ah, asal kena aja kena sudah nyeros bahasa Sunda ya mah, kena mah. nyamun. Orang Jasinga diajaran Sunda Priangan Timur. Mohon ya, apalagi Biasa. kadang-kadang hari ker eh, ninggal buku buku panduannya kadang-kadang sok aya kata-kata anu naon ieu teh kira-kiranya iya artinya gitu. Ya. Ya, kadang-kadang seperti itu lebih kalau jangan lebih penilaian lebih ke anak itu bisa nggak ngomong bahasa Sunda dan pantas nggak diomongin ini kan kadang-kadang kalau di rumah Sunda malah orang tua itu katanya lebih baik anak itu pakai bahasa Indonesia saja karena kalau bahasa Sunda katanya kasar katanya gitu. Jadinya Saya unda usuk nanya. oh Setiasa kayak istilahna menggunakan unda bahasaan usuk gitu. bahasa. Jadi kak kolot gitu, kak babaturan gitu, kak guru gitu ya sarua gitu. Jadi kan area bahasa Tapi Sunda aslinya mah Arizona mah tenan naon. Da Surawi Sesa oge ka Prabu Siliwangi sia. aja. Nusia. Namun eta Pak, cuman kan hari dina Asli eta Bogor mah. dina etika mah kan eta pirang saya nyapanya gitu. Jadi ya Sanes nggak sih bahas sana sebenarnya gitu. upami teori bahasa mah sanes gitu. Hmm. Janten upami teori bahasa mah entah ya kasar entah ya halus eta mah persepsi dari pengguna bahasa itu sendiri gitu. Tapi Oh, lepas dari itu sih itu. Jadi maksud saya itu Pak Jamaluddin dalam evaluasi pembelajaran rumpun bahasa ya mestinya itu ya bukan hanya dari sisi
mengucapkan, bukan hanya dari sisi vocabnya saja gitu ya, vocabulary-nya saja gitu ya, bukan hanya dari penguasaan kosakata, gitu kan. Tadi ada komponen-komponen, unsur-unsur yang mesti harus ada dalam penilaian dan evaluasi rumpun bahasa Sunda. Sanaos, sanes, di prodi, magister pendidikan agama Islam gitu ya. Tapi nanti bisa masuk ke bahasa Arab sebenarnya. Ya walaupun bahasa Arab juga bukan PAI juga sih gitu ya. Tapi minimal tahu, oh ini jadi evaluasi itu, penilaian itu dia sangat berpengaruh terhadap kekhasan dari subjek. Subjek itu maksudnya dari mata pelajaran yang ada. Nah, gitu itu harus dipastikan tuh. Jadi kan tadi termasuk writingnya kan, menulisnya ini juga kalau teman-teman budayawan Sunda itu sering protes. Ini kita kan di Bogor gitu ya, itu kok pakai tulisannya Sunda Priangan Timur gitu. Janganlah, harusnya pakainya Sang Saka Tarunda itu aksara di batu tulis. Hmm. Iya, iya aksara Saya ada Sunda, ya bukunya itu aksara Sunda ada Sang ya Saka Tarunda di kelas itu 7 huruf itu yang ada di batu tulis itu di asli Bogor gitu. Jadi teman-teman ini orang Bogor kok diajarin tulisan di jalan-jalan tuh pakai Sunda Priangan Timur itu. Gitu. Sama seperti kalau saya itu di Cilacap itu diajarin bahasa Sunda Jogja sama Semarang. Ya Hmm, nggak bisa lah. Beda, kulturnya itu beda gitu. Tadi iya. termasuk juga teori bahasa itu nggak ada teori bahasa kasar, teori bahasa itu sebenarnya perspektif gitu ya. Hmm. Upami guru mah ningali anu seueurna, guru-guru di mana tadi, pokoknya di Bogor Barat lah nya, Ciampea, Leuwili, yang Cigudeg, Jasing eta anu seueurna mah di Ciamis gitu ya, di Tasik, di Cianjur. Jantan umpamanya nyarios mah kedah lemes gitu teh. Ya mohon Dari dak ka mana kan? dak katari mana oge beda tuh Pami. Iya mah gitu. Sanes Pami beda, Makassar cara benten, menulisnya gitu. suantena oge benten gitu. Hmm. Oke, itu kita bukan bahasa Sunda ya. Intinya kita ke PAI. Oke, masih ada dua lagi nih. Ada Pak Ustadz Saiful Anwar nih. Gimana nih ininya? Jadi nanti Pak Jamuluddin katanya ini aja. Nanti kalau untuk pembelajaran yang bahasa Sundanya itu disimpan, tapi harus belajar tentang. Jadi agar lebih objektif sesuai dengan keilmuan bahasa. Tapi nanti belajar di PAI-nya. Jadi evaluasi pembelajaran PAI-nya itu seperti apa itu yang nanti yang dikuasai juga gitu ya. Karena Oh, nanti siap untuk siap. yang apa asesmen tengah dengan akhir itu memang di PAI. Hmm. Mangga Pak Ustadz Saiful Anwar. Tafadhol. Nih Pak Saiful, Iya Pak, ngabulang naon ta semester ayeuna. ngulang IPA Pak, ini teh semester ieu teh. Hebat tuh. Kumaha ta aya pendidikan agama Islam integrasi tuh Kak IPA. Ada Pak. Oke, kita cerita dulu bagaimana kayaknya kalau IPA kan banyak ini juga ya, banyak apa Ya, prakteknya, simulasi sebagainya. Gimana evaluasi pembelajaran di IPA dulu nggak apa baru masuk kita ke PAI. Gimana? kalau untuk evaluasi pembelajaran IPA sih lebih ke ini dulu Pak. Eh, kita lihat dulu konsepnya seperti apa, kemudian eh, ke anak itu paling kita memberikan soal-soal yang mudah dulu gitu. Nah, Definisi mudah kan sangat kualitatif ya. ya, Eh, maksudnya mudah yang menurut kita, yang menurut peserta yang didik. sifatnya Nggak lebih itu spesifik, kita ambil ini bentar dipotong. Kita ambil satu materi, kemudian satu kelas, satu semester. Silahkan di kelas 7. Di kelas 7 itu belajar apa IPA itu? kalau di kebetulan saya Ngajarnya di kelas kelas berapa? 9 Pak. Oke, iya, saya tadi mau ngomong kelas 9 sebenarnya itu. Kelas 9 Ya, apa materinya apa? untuk kelas 9 ini untuk materi awal itu tentang sistem reproduksi pada makhluk hidup, pada Langsung praktek tumbuhan, kayaknya ini ya. hewan, sama manusia gitu. Oke, kayak gimana cara ininya apa asesmennya? Untuk untuk evaluasinya sebelum kita memberikan evaluasi, kita memberikan satu ini dulu Pak, apa namanya? Penyampaian materi Ya yang pastilah itu di ya, pembelajaran itu kita udah lewat sih. Nah, jadi langsung ke mm-mm. evaluasinya aja. Ya pasti guru pasti ngajarin dulu gitu kan. Jadi Ya, bentuk evaluasinya itu seperti apa? ya evaluasinya kita melakukan pretest Pak. Oke, ada pretest di awal. Semuanya Ya, tuh. ada di awal ada tanya jawab dulu antara interaksi antara guru dengan siswa. Apakah pembelajaran ini udah bisa dimengerti? Kalaupun misalkan belum,
di mana belumnya gitu. Kita tanya dulu ke anak, baru kita menjelaskan lagi yang belum dimengerti. Kemudian setelah itu kita adakan pretest langsung setelah penjelasan ini dikasih 5 soal. Post test. Setelah Ya, pretest, post test kali. ya post test Pak, dikasih post test 5 Mhm. soal. Setelah itu baru kita cek eh, ini anak banyak menjawabnya di hal yang mana gitu. Hmm. Ya, setelah itu baru oh berarti yang ini yang banyak anak tidak mengerti berarti ini anak belum paham gitu, seperti itu. Hmm. Itu aja Pak mungkin kalau saya Oke, ngelihat. jadi itu lagi-lagi ini ya apa aspek kognitifnya sekali ya, kognitifnya ya. Ya, Kalau ada aspek unsur lain nggak sih? Atau tadi dari sisi soalnya dulu, butir soalnya itu dibuat sendiri atau ngambil yang ada, kalau butir soal kita menggunakan yang buat ada? sendiri dari yang pembelajaran yang kita terangkan itu. Oke, misalnya nih, punten ya agak nyerempet-nyerempet. Misalnya Oh, reproduksi binatang aja lah, jangan manusia. ya, Reproduksi ya. binatang gitu ya, hewan, reproduksi hewan. Eh, Bagaimana bentuk soalnya itu seperti apa? Kalau untuk hewan gini Pak, untuk hewan soalnya misalkan eh, binatang yang eh, reproduksinya dengan cara bertelur dan beranak Hmm. itu binatang Mm-mm. apa gitu misalkan. Hmm. Itu. Terus bagaimana eh, proses terjadinya fertilisasi pada binatang bertelur gitu. Seperti itu. Hmm. Oke, berarti ya tadi ya kognitif ya. Kalau Ya. di tugas misalnya, anak-anak suka dikasih ini nggak selain tadi dalam bentuk asesmen itu dalam bentuk project gitu, suruh apa tugas atau apa gitu kan sebenarnya bagian dari asesmen misalnya gitu. Kalau project eh, ini paling anak disuruh menggambar eh, bagian-bagian dari telur misalkan Pak. Oh, bisa juga Bagian-bagian gitu dari ya. telur itu apa aja tuh disuruh digambar tuh sama anak digambar kemudian disebutkan bagian-bagiannya apa aja gitu. Oke, Jadi ya seperti berarti itu. menggambar ya sudah ada Ya, peningkatan lah dari sisi pemahamannya itu. Kalau mereka suruh bikin video gitu, video kalau tentang bikin ini. video belum sih Pak. Kalau bikin video belum belum Maksudnya belum itu nyampe ke ada situ. ini lain itu reproduksi gitu bisa gitu kan jadi gimana ini aja gitu kan. Gitu Ya. ya. Oke, kira-kira sudah cukup seperti itu kurang atau tidak nih dalam teori Ya evaluasi seperti dan kalau penilaian? dari segi ini belum sih, belum cukup sih Pak, masih kurang Belum gitu. ya. Cuman Mhm. barusan tadi kita menggunakan infocus Media menyerangkan ya itu tentang media bagaimana pembelajaran. fertilisasi pada tumbuhan gitu, bagaimana terjadinya pembuahan di putih, Mhm. kemudian menjadi biji, menjadi buah, menjadi biji, dan seterusnya menjadi tumbuhan baru. Nah itu ada videonya anak menyimak, setelah menyimak kita berikan pertanyaan. Gitu. Oke, jadi ke pertanyaannya, mungkin ya saya kepikiran tuh karena dia aktivitas gitu ya, Ya, pemahaman, kemudian juga istilahnya itu apa ya? Tadi melihat juga ya bisa ya ya. melihat video gitu ya, atau mungkin kalau ke alam misalnya gitu ya, ke alam maksudnya itu misalnya itu mereka ada project bikin apa nih, apa atau mungkin memerhatikan atau apa gitu. Oh, kalau ke alam ini Pak, kemarin suruh membuat cangkok. Oh, cangkok Ya, ya. cangkok. Terus membuat Sukanya apa? milarian ucing gitu. Cangkok, terus setek Pak kemarin tuh. Gimana Iya, setek karena gitu. tadi tumbuhan ya, kalau Ya, tumbuhan dari ya. tumbuhan. Eh, mhm. Karena kalau Oke, untuk itu sih. hewan tuh baru Iya. baru bab ini tadi Pak, belum belum ini. Iya, betul, betul, betul. Tapi Ah, itu kan IPA ya. Kalau kita kan di ya, PAI nanti kita spesifiknya di PAI.
Tapi kalau yang saya pikirkan mungkin lebih terlalu luas ya. Yang saya pikirkan itu justru malah tadi bagaimana kurikulum integrasi itu sebenarnya itu Ya, kurikulum ketika yang ngajarin IPA harus ngajarin agama juga di situ, yang ngajarin agama juga harus ngajarin IPA dalam artian itu ada manfaatnya gitu kan. Sekarang kan sebenarnya kurikulum juga salah satunya itu adalah kurikulum berdampak gitu ya. ya Kurikulum Pak. berdampak itu maksudnya itu ya memang ada manfaatnya ketika dia belajar gitu. Tadi jangan sampai belajar SKI itu cuman ya udah cuma tahu sejarah dong udah seperti itu aja gitu. Sementara Ya, untuk aktualisasi sekarang itu kurang paham gitu kan ya. Bagi tadi kalau tentang IPA kayaknya lebih banyak lagi. Itu kan itu hanya satu bagian saja terkait dengan reproduksi gitu kan ya. Oke, ya. hatur nuhun Pak Ustadz Saiful Anwar ya. Terakhir nih Bu Juliantika nih kayaknya nih. Silakan. Karena kalau saya ngajar di SD kalau nggak Bu Juliantika ya ngajar di mana sekarang? Saya di SMK, Pak. SMK Oh, 1 SM. Cibinong. Oh, satu di sini sebelah. Iya, Kayak ngajar apa, STM. Bu Juliantika? Saya kebetulan saya sarjana pendidikannya PKN, Pak. Pendidikan Pancasila. Hmm, Iya. iya, PKN ya. Jadi, Nah, heeh, menarik nih. jadi Heeh. kalau sistem pembelajaran saya gitu ya di awal karena PPKN itu sepertinya sama kayak PAI apa ya di SMP di Mhm. SD nu dipelajari tawe gitunya apa itu Pancasila Mhm. apa itu undang-undang gitu ya. Jadi saya mengawali pembelajaran saya ajukan pertanyaan pemantik. Misal, Hmm. saya kebetulan semua rombel ya Pak ya kelas 10, 11, Mhm. 12 gitu. Bahkan Mhm. 14 ada khusus kelas 4 tahun di SMK. Nah, Mhm. jadi kalau untuk kelas 10 ya saya tanya tentang perumusan Pancasila ya. Sok, Mhm. sekarang bab kita mengenai apa? Pancasila Mhm. gitu ya. Nah, ini Mhm. kita mau ngebahas apa nih Pancasila teh siapa sih yang ngerumusin? Itu di pemantik Mhm. tuh bahwa kita tuh akan belajar itu gitu loh. Nah, di situ kan Mhm. ada pengetahuan anak ya. Ada yang tahu, Mhm. ada yang enggak gitu. Berarti kalau yang Mhm. tahu dia lebih paham pelajaran itu mungkin ketika di SMP-nya kalau kelas 10 ya. Kalau kelas 11 Ya, mungkin di kelas betul. 10-nya dia lebih mendalam. Nah, dari situ nanti kita jelas nih, oh ini anak. Biasanya saya klasifikasikan, Pak. Jadi anak yang Mhm. udah paham dengan yang tidak lain dibedakan sih ya, lebih diklasifikasikan. Mungkin yang lebih paham akan terus saya gali lagi pemahamannya, yang belum paham akan saya tambah lagi pemahamannya gitu loh. Hmm. Untuk pembelajaran kelas 10. Nah, untuk proyeknya, untuk kelas 10 saya bikin apa didramakan karena perumusan Hmm. Pancasila kan ada sidang BPU PKI, terus ada tiga tokoh di situ kan ada Soekarno, Mhm. Muhammad Yamin, kemudian Supomo yang merumuskan Pancasila itu dibuat parodi lah gitu bahasa ayeuna mah Hmm. didramakan. Hmm. No Siapa yang drama, ada jadi role play. siapa Mhm. yang jadi anggota BPU PKI-nya, siapa yang Iya, jadi insinyur Dokuritsu Soekarno-nya. Jumbi Chosakai. Gitu ya. Nah, bagaimana nanti dia memerankan itu, merumuskan Pancasila itu Heeh. seperti apa sampai jadi Piagam Jakarta sampai Pancasila yang kita ketahui saat ini gitu. Jadi mungkin Hmm. pemahamannya lebih nyerap kalau untuk kayak begitu ya anak-anak dibanding mode Hmm. ceramah gitu. Mungkin ayah nu main HP, ada ayah namanya kadang-kadang anak-anak nggak Mhm. fokus gitu. Kalau untuk kelas 10, kalau untuk kelas 11 dan 12, saya penerapannya melalui, karena kan penerapan Pancasila kalau materinya, bukan lagi Mhm. perumusan. Lebih Mhm. bagaimana sih penerapan Pancasila itu gitu untuk kelas 11 sama kelas 12. Dan ada keterkaitan apa di sila-sila itu gitu. Nah, itu membuat video. Karena memang anak SMK kan jago-jago lah Pak ya untuk videonya Mhm. gitu. Mhm. Membuat video pembelajaran, bukan video pembelajaran, video memerankan penerapan. Iya, Misalkan si cosplay, A, cosplay. nah ya si A jadi guru nerangkeun ada anak bocah yang nggak beradab. Nah itu masuk ke sila kemanusiaan yang adil Yang dan adil dan beradab beradab. misalnya. Nah Mhm. seperti itu. Nah ada keterkaitan apa sih di situ gitu? Dari keadilan itu bisa ada keterkaitan di sila ke satu misalnya terkait Mhm. ketuhanan yang maha esa misalnya gitu ya Mhm. karena tidak adanya perada adab tidak ada adab berarti kan kita tidak punya adab terkait apa dalam sila pertama kan ketuhanan lebih ke agama ya Pak ya jadi itu Mhm. pelanggaran juga gitu di agama kita gitu tidak Mhm. punya adab gitu itu sih Pak kalau untuk evaluasinya biasanya saya
Kalau untuk STS lebih ke soal lisan. Jadi Oh, kita lisan paham nih ya. Pak, kalau lisan Mhm. kan lebih paham dia sejauh mana sih konteksnya. Kalau Tingkat kemampuan. untuk kalau untuk pilihan ganda esai ya sekarang mah banyak chat GPT ya Pak ya, Iya, Bisina gitu. benar, benar. Apa yang kita tanyai tidak dipahami gitu. Tapi memang kalau untuk SAS atau SAT karena memang tuntutan dari pihak sekolah kan harus pilihan ganda, yaitu saya Mhm. melakukan sesuai dengan ketentuan di sekolah. Tapi kalau untuk STS biasanya di apa namanya dilimpahkan ke gurunya masing-masing. Konteksnya mau seperti apa. Kalau untuk saya Hmm. pribadi, kalau saya soalnya lisan gitu Pak. Itu aja sih Hmm. sebenarnya. Kalau Oke, di jadi untuk PPKN ya. penilaian dan evaluasinya itu tadi kalau secara istilahnya sistem, secara peraturan memang harus ada tetap ada pilihan ganda, tapi dalam prakteknya oleh guru itu dia banyak kelisan gitu ya. Walaupun tadi kalau Ya, untuk untuk asesmen lisan itu STS-nya. kan perlu waktu ya, waktunya perlu lebih banyak gitu kan ya. Betul. Tapi menurut saya untuk satu atau dua soal pun itu udah cukup Pak. Jadi saya tidak bertele-tele. Misalkan intinya nanyakan siapa perumus Pancasila. Jadi menurut Anda, untuk begitu saya mah sok anu ngarumuskan Hmm. Pancasila saha. Itu kan udah mengurangi waktu juga. Jadi pertanyaan yang tidak bertele-tele, intinya karena to the point lah. Apalagi Iya, kalau esai pendek ya, anak esai pendek ya. esai, kalau anak-anak terlalu Mm-mm. kontekstual, nah si bu ulang lagi bu pertanyaannya apa bu gitu. Karena terlalu kontekstual pertanyaannya gitu Pak. Jadi yang intinya mau nanya apa, malah dianya ngeblank gitu. Makanya saya sok yang merumuskan Pancasila tokohnya ya Baraha. Ada berapa? Ada tiga bu. Oh ya udah. Siapa aja? Soekarno, Supomo, Muhammad Yamin. Oke, udah itu. Jadi penilaian saya berarti dia paham gitu. Jadi Jadi ala kalau ala soal ala Qadri kontekstual, Okolihim itu ya. ya, kalau menurut Anda, bagaimana perumusan itu dimulai misalnya? Berapa tokoh di dalam perumusan itu saat sidang BPUPKI? Kan nanya anak ke mana tapi berlibat gitu. Yang ada malah ulang ibu, saya nggak paham lah gitu. Jadi saya untuk pertama untuk meminimalisir waktu, soalnya saya minimalisir. Kemudian apa? Tidak bertele-tele lah gitu, Pak. Oke, Itu aja, terima Pak. kasih Bu Juliantika ya. Tadi yang saya kepikiran Iya. itu adalah PKN atau Pancasila dalam konteks karakter ideologis itu kan dia hampir sama dengan bukan hampir sama ya, kita anggap saja akidah akhlak gitu ya, sama-sama ideologis gitu ya. Jadi nantinya mungkin nanti karena kita itu di PAI gitu ya, jadi nanti bisa tuh misalnya itu mengambil beberapa model penilaian dan evaluasi di mata pelajaran PKN untuk misalnya akidah akhlak gitu ya. Nah, itu juga masih ada rumpunnya. Tadi kalau bahasa Sunda beda tuh rumpunnya karena bahasa. Kalau ini kan ideologis ya. Ideologi maksudnya itu pemahaman, way of life lah Ada gitu ya. Pak, Jadi kayak misalkan jadi bagaimana penerapan sila pertama di lingkungan sekolah. Misalkan sholat zuhur bersama, sholat duha iya, bersama, itu karena pasti bisa. nyambung juga kan. Jadi Ya, bagaimana misalnya penerapan akhlak jujur, kan akidah akhlak tuh. ya, Bagaimana penerapan iman kepada malaikat, misalnya gitu kan. Itu jadi ya. maksudnya itu maksud saya itu antara Pancasila dengan tadi akidah akhlak itu dia karakternya itu ya sesuatu yang abstrak tapi bukan juga harus abstrak tuh karena dia ada implementasinya di masyarakat gitu ya. Oke, tadi nanti mungkin di PG-nya itu di yang dari SMKN gitu ya, dari SMK itu apakah Ibu pernah nggak mengevaluasi dari butir-butir soal di akhir ataupun di tengah semester? Apanya Pak? Kalau untuk tengah semester, butir-butir soalnya, ya Iya, lebih ke betul. terkaitan yang saya pelajari aja yang saya berikan. Tapi kalau untuk ASAT atau ASAS, yaitu Mhm. butir-butir soalnya melingkup di bab yang sudah diberikan. Kalau saya kan PPKN itu ada dua bab satu semester itu. Ya terkait Mhm. itu aja Pak. Kalau tingkat pemahamannya, tadi mungkin Oh bukan tingkat hanya ya pemahamannya, ada esai kan ada esai panjangnya bobotnya, kan, Mhm, bobotnya. bobotnya. Mhm. Lebih kalau bobotnya sebenarnya soalnya mah kadinya cuman ya itu tadi apa namanya Makin kadinya makin penerapan kadianya. penerapan soalnya lebih apa ya lebih lebih panjang gitu Pak.
Iya, diputar-putar dah, iya betul betul. Kalau padahal dia bobot itu kerasa kan gitu. disesuaikan dengan istilahnya itu cakupan materinya gitu ya. Kan bobot itu Iya memang Kak. terkait dengan apa? Dengan bobot itu terkait dengan kedalaman ataupun juga jenis ataupun tipe dari materi di pertanyaan itu gitu ya. Oke, nanti ke depan Bu ya. Jadi kayaknya tadi kalau mamanya itu, kalau mamanya nanti istilahnya itu challenge-nya kita itu bisa aja. Ya, jadi misalnya menggunakan apa assessment ataupun penilaian PKN di PAI gitu kan nanti kan ada beberapa yang sama atau mungkin tadi mengkonstruk membangun dari analisa dari penilaian dan juga evaluasi pembelajaran PAI-nya ya bisa juga seperti itu tapi nanti untuk awal berarti Bu nanti ketemu lagi atau apa observasi lagi PAI karena kemarin itu ada ini ya mahasiswa kelas kita juga ini Pak Gumarang itu ya kenal ya Pak Gumarang ya. Oh ya, iya betul Iya, Pak ini Kusma kan satu Gumilang. satu kelas sih, satu angkatan, cuman beda Satu. kelas aja. Beliau itu kemarin tentang waktu kebetulan saya ngajar tentang kemarin itu apa ya desain pembelajaran ya media sumber dan media pembelajaran. Itu juga suruh mendeskripsikan tentang sumber dan media pembelajaran di SMK Negeri Beliau satu guru itu. produktif Pak, guru teknik otomotif. Iya, jadi guru teknik otomotif tapi suruh ke ya belajar PAI juga karena prodi kita PAI masalahnya gitu ya. Iya, Jadi walaupun ibu betul. ngajar di PKN ya wayahna gitu kan ya. Karena kita Baik. prodinya PAI ya ngambil beberapa pasti karena tadi ada rumpun karakter mata pelajaran yang hampir sama ya bisa digunakan. Bahkan itu untuk mengembangkan dari penilaian dan evaluasi pembelajaran PAI itu sendiri. Ah, seperti itu ya. Walaupun tadi PAI luas ya, tidak hanya dari PKN, mungkin dari misalnya praktek apa nih gitu kan bisa juga banyak gitu ya. Jadi itu karakter dari prodi kita nih, Magister Pendidikan Agama Islam. Dan untuk challenge-nya tadi berarti Bu Juliantika silakan nanti deskripsikan dari pembelajaran. Tadi kan awalnya pembelajaran, oke lah kita nggak bicara tentang pembelajaran media sumber tidak, tapi kita langsung kepada penilaian, sistem penilaian dan evaluasi PAI. Walaupun secara umum di sekolah itu hampir sama, tapi nanya boleh observasi, kemudian bertanya ke guru PAI yang ada di SMK itu, kemudian dideskripsikan itu seperti biasa untuk UTS-nya, untuk asesmen tengah semesternya, yang lain juga sama ya. Dan untuk akhirnya nanti kita coba kembangkan dari yang PAI yang ada di situ. Jadi kita sangat spesifik sekali hanya penilaian atau evaluasi pembelajaran PAI. Seperti itu ya. Oke, terima kasih Bu Julianti kan luar biasa sekali nih ya. Baik. Baik, kayaknya Sama. sudah lebih 51 ini ya. Waktu kita tinggal 9 menit lagi, tapi masih ada Pak Denny Wijaya. Oh tadi Pak Ilham ya, yang gambar bunga ya, yang hahaha tadi itu ya. Terima kasih Pak Ilham. Ya, terus juga masih ada dua yang belum nih. Pak Denny Wijaya, kemudian Pak Ilham, kemudian Ibu Siti Nurjanah ya. Ya, intinya pembelajaran kita itu insya Allah akan berlangsung ke depan ya. Lebih kurang 14 sampai 16 pertemuan. Mata kuliah kita adalah pengembangan desain penilaian dan evaluasi pembelajaran PAI. Kemudian nanti masing-masing, soalnya nanti saya akan share, mudah-mudahan malam ini bisa saya share nanti setelah saya ngajar di kelas yang lain. Ya, untuk masing-masing itu nanti memilih satu topik tertentu untuk pembelajaran. Jadi ada tadi kan saya sebutkan di RPS itu ada 2 SKS teori ya, kemudian 1 SKS itu nanti praktik dalam artian observasi ya ke sekolahnya, madrasahnya masing-masing gitu ya. Pengalaman di pribadi itu juga bagus juga. Baik, masih ada 8 menit sebelum ditutup, nanti dipersilahkan. Ya, insya Allah kita setiap Senin. Silakan ada yang mau disampaikan, Pak Panut, dengan yang lainnya nanti koordinatornya siapa nih? Ganti Pak Panut aja, Pak. Apa Iya, nih? gantian kayaknya ya. Ya, Pak Saiful Anwar lengser kayaknya nih, lengser ke Prabon ini kayaknya nih. lagi banyak kegiatan, Pak, sekarang ini, Pak. Iya, masalah. Ya, Ganti Sarua, aja. silakan aja sarua. untuk koordinator saja, nanti dipilih saja. Yang pasti Ya, untuk memastikan nanti termasuk juga keaktifan, karena kalau saya sendiri di setiap mata kuliah itu penilaian juga bukan hanya subjektif dari saya, tapi biasanya ada ya 10 sampai 10% lah ya. 10% itu biasa dari koordinator untuk memastikan sebenarnya. Untuk memastikan bahwa oh ya ini memang aktif. Jadi ada double check dan juga triple check, ada tabayun gitu ya. Jadi oh ternyata Pak Cepi SPD SD luar biasa sekali nih, paling rajin nih. Pak Jamaludin juga ini yang saya apal kan pasti Pak Panut, Pak Saiful Anwar, terus Pak Jamaludin,
ya, kemudian Pak Pak Saifullah Saifullah. juga masih ada videonya gitu ya, Ibu Juliantika gitu ya. Terus siapa lagi nih? Bu Siti Nurjana jarang ada suaranya nih ya. Nanti kita minta suaranya nih, your speak ya, your idea ya, untuk kita bisa diskusi bersama. Baik, sudah ada di sini. Terima kasih atas kehadirannya. Hatur nuhun, kesadayana sudah di semester yang pertama. Nanti saya akan share untuk RPS-nya, kemudian beberapa buku atau e-book yang terkait dengan penilaian dan evaluasi pembelajaran, baik itu yang umum ataupun PAI. Silakan, ada sebelum ditutup, Pak Saiful Anwar. Udah cukup Pak kayaknya. Udah Cukup ya? azan ini. Iya benar, udah azan ya. Di sini juga sudah ada juga nih. Baik, terima kasih semuanya. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika Subhanakallahumma asyhadu an la bihamdika ilaha asyhadu illa an anta la ilaha illa astaghfiruka anta wa atubu astaghfiruka wa ilaik. atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi